Shalom Bapak Ibu Saudara, baik mari kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Kita lebih dulu berdoa. Bapa di surga, bersyukur hari ini walaupun kami harus beribadah di rumah secara online, kami akan belajar firman-Mu. Mari layakkan hamba-Mu, Roh Kudus bersama hamba sampaikan isi hati Bapa untuk kami. Berkati semua anak-anak-Mu yang mendengar, berkati kami dengan hikmat, kami bisa mengerti apa yang Bapa mau kami buat dalam hidup kami. Segala kuasa kegelapan yang mencoba mengganggu konsentrasi kami, satu hati kami tolak dalam nama Tuhan Yesus dan kuasa darah Yesus. Terima kasih Bapa di surga, kami akan duduk belajar firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Saudara, ini sudah masuk di minggu kedua bulan Mei. Kita melihat ada banyak kabar baik, ya, bahwa yang sungguh setiap hari sudah bertambah ratusan, dan pesawat sudah mulai jalan, mobil-mobil ya juga sudah mulai jalan, walaupun masih ada aturan-aturannya. Dan yang harus kita perangi adalah apa? Perkembangan, ya, pertumbuhan penyebaran COVID itu yang hari ini sudah tembus 13.000. Ya, jadi saudara, mari tetap taati apa yang sudah diatur pemerintah supaya kita menghentikan penyebaran COVID ini. Nah, karena itu apa yang terjadi hari terakhir ini sangat banyak orang yang merasakan hal yang baik, tapi juga banyak yang merasakan hal yang buruk. Ya, untuk orang-orang yang pekerjaannya mengalami banyak kendala, tentu ya PSBB ini semakin membuat mereka susah. Tapi apa boleh buat, kita berdoa supaya cepat berlalu. Ada yang tidak terlalu merasakan, misalnya pegawai negeri, pegawai tetap, ya, atau perusahaan-perusahaan campuran dan sebagainya, ya, itu tidak terlalu terasa. Tapi bagi kita yang kebetulan sektor usahanya itu sudah merasakan banyak masalah. Nah, sementara kita lihat setiap hari, ya, keadaan kita mulai semakin tidak baik. PSBB dilanjut 2 minggu lagi, tapi kita berdoa supaya apa? Bulan Juni semua dapat normal kembali. Ya, karena itu mari hari ini kita mau belajar sikap hati kita di dalam menghadapi masa-masa sulit. Jadi firman Tuhan yang akan kita pelajari hari ini adalah bagaimana sikap hati kita dalam menghadapi masa-masa sulit. Mari buka Alkitab Bapak Ibu Saudara, 2 Tawarik 20 ayat 9 dan ayat 13. 2 Tawarik 20 ayat 9 dan ayat yang ke-13. Mari baca bersama, 1, 2, 3. Bila sesuatu malapetaka menimpa kami, yakni pedang, penghukuman, penyakit sampar, dan atau kelaparan, kami akan berdiri di muka rumah ini di hadapan-Mu, karena nama-Mu tinggal di dalam rumah ini, dan kami akan berseru kepadamu di dalam kesesakan kami, sampai Engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Ayat 13, sementara itu seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan, juga segenap keluarga mereka dengan istri dan anak-anak mereka. Haleluya. Ini adalah cerita, ya, pada zaman Yosafat itu terjadi masa-masa sulit. Ada satu pasukan besar tentara yang sedang menyerang mereka. Nah, mereka kekuatannya kecil. Dan saudara tahu, kalau perang zaman dulu itu kita belajar di sejarah, itu bukan main tembak lalu sembunyi, tapi dengan pedang, dengan tombak, dengan panah, dan ada banyak yang mati. Dan kaum pria yang kalah itu banyak yang terbunuh.
kemudian istri mereka, anak-anak mereka, ada yang kemudian diperkosa, harta mereka dirampas, ya, dan banyak keadaan yang buruk lah. Nah, apa yang dilakukan oleh Yosafat dan suku Yehuda pada saat keadaan buruk itu, ya, pada saat mereka menghadapi masa sulit itu? Saudara boleh catat, yang pertama saudara dikasih Tuhan, ya, pada saat menghadapi masa sulit, mereka datang berseru-seru kepada Tuhan. Jadi datang berseru kepada Tuhan itu ada dalam ayat 9 yang kita pelajari, yang kita baca tadi. Ya, dikatakan apa? Bila sesuatu malapetaka menimpa kami, yakni pedang, penghukuman, penyakit sampar, kelaparan, kami akan berdiri di muka rumah ini di hadapanmu, karena namamu tinggal dalam rumah ini. Dan kami akan berseru kepadamu di dalam kesesakan kami, sampai engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Haleluya. Jadi hari-hari terakhir ini, mengapa pada saat orang menghadapi keadaan sulit, dia tampak sulit? Pada saat menghadapi masalah yang seperti ini, ada orang yang makin sulit. Kenapa, saudara? Karena seringkali pada saat menghadapi masa sulit, orang bukan datang kepada Tuhan dan berseru-seru, tapi orang mulai marah-marah. Kalau Tuhan itu ada, Tuhan yang kau sembah itu ada, nah, kenapa kau punya keadaan begini? Kenapa kau buat beli sayur saja itu susah sekali, ya? Dan orang kemudian mulai merasa iri, ya, lalu mulai mempersalahkan Tuhan. Tidak salahkah saya ini ke gereja? Tidak salahkah saya, ya? Kadang kok sulit, merasa sungguh-sungguh. Nah, belum lagi kemudian membaca di YouTube, ya, pendeta ini mencela pendeta itu, pendeta ini bilang pendeta itu tidak sesuai firman Tuhan, ini pendeta penipu lah, apalah, ya. Dan bukannya membuat jemaat yang sudah bingung itu jadi baik, malah tambah bingung. Hanya kalau begitu, selama ini saya percaya pendeta yang ternyata tidak sesuai dengan firman Tuhan, nggak usah di gereja. Nah, benar. Alkitab bilang apa? Pada hari terakhir ada timbul banyak penyesatan. Nah, itu jemaat, ya. Saya berdoa supaya semua jemaat gereja Bethel Indonesia Marturia Ministry, baik yang ada di Makassar, di Luwu, maupun seluruh alumni sekolah misi Marturia Makassar, pada saat kita menghadapi masa-masa sulit seperti ini, ya, datang kepada Tuhan, berseru-seru kepada Tuhan. Jangan marah-marah sama Tuhan, tidak akan menolong kita, ya. Tapi kita datang mencontoh Yehuda, datang berseru-seru kepada Tuhan. Nah, itu yang pertama, saudara catat, ya. Kemudian yang kedua, saudara, ya, bagaimana sikap hati kita pada saat menghadapi masa sulit, ya. Jaga kebersamaan kita. Jaga kebersamaan kita. Istilah kerennya itu suarati, unity, ya. Itu dalam ayat 13 tadi dikatakan apa? Sementara itu seluruh Yehuda. Kalau bicara seluruh Yehuda berarti semua rakyat yang adalah orang keturunan suku Yehuda. Jadi seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan, juga segenap keluarga mereka dengan istri dan anak-anak mereka. Haleluya. Jadi pada saat menghadapi keadaan sulit itu, yang dijaga adalah apa? Kebersamaan. Nah, kenapa kadang-kadang keadaan kita semakin susah pada saat kita menghadapi masa-masa sulit? Kalau kita mulai saling mempersalahkan, ya,
Jadi si istri mulai sama suami, gara-gara kau ini kita menyangka anak tanpa buruk. Nah, suami bilang gara-gara kau bukan ini tapi kau cerewet yang hari bikin pusing saya. Nah, kamu mulai saling bikin cari-cari salah, ya saudara-saudara dikasih Tuhan, itu bukan jalan keluar. Tapi kita mencontoh bagaimana kemudian ya Yosafat dan suku Yehuda ini punya jalan keluar, berakhir dengan sukacita, berakhir dengan sorak-sorai kemenangan. Mereka tetap jaga kebersamaan. Nah, caranya bagaimana jaga kebersamaan? Saling memperhatikan. Ya, mari kita buka dalam Galatia 6 ayat yang kedua, lalu kita lompat ayat 9 ayat 10. Jadi bagaimana caranya supaya kita tetap menjaga kebersamaan, saling memperhatikan. Ya, mari kita baca Galatia 6 ayat 2. 1, 2, 3. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila saudara waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Haleluya. Jadi bagaimana menjaga supaya kita tetap sehati, ya, kebersamaan, saling memperhatikan. Kalau kita baca tadi bilang bertolong-tolongan. Nah, saya ingin menyampaikan kepada saudara, saya mungkin termasuk salah satu pendeta yang sangat jarang bicara tentang persembahan, ya, baik itu bicara tentang persembahan kemudian dengan segala macam janji. Ya, kalau kau kasih 1 nanti dapat 100 dari Tuhan, ya kasih. Atau bicara tentang persembahan lalu kalau tidak memberikan terkutuk. Nah, saya mungkin salah satu pendeta yang tidak bicara begitu, jarang, ya. Tetapi saya mendidik jemaat, ya, untuk apa? Mereka belajar mandiri. Kalau di tempat yang lain diajar, mau apa, nanti gembala ya, mau apa, tanya gembala ya. Gitu. Kalau saya sejak dari tahun 90-an, Tuhan taruh dalam hati saya, ya, untuk melatih dari jemaat menjadi pelayan Tuhan. Jadi saya beri contoh yang kecil, ya, berjemaat di Lubuk sana, ya. Saya didik mereka untuk hidup tidak bergantung kepada gembala, tapi bergantung kepada gembala agung. Nah, lalu bagaimana tugas saya? Tugas saya sebagai gembala seperti yang diajarkan oleh gembala saya yang pertama, ya. Saya dulu suka lihat gembala saya yang pertama itu almarhum Pendeta Inji Wono. Setiap hari dia ada waktu 1-2 jam untuk berdoa syafaat bagi jemaat. Jadi suatu saat jemaat disebut, ya, lalu didoakan, ya, Tuhan berkati, Tuhan ini. Nah, saya hari-hari ini selama sekian belas tahun setelah mulai memimpin gereja, saudara, maka saya belajar seperti apa yang dilakukan oleh almarhum gembala saya. Setiap pagi saya ada waktu 1 jam untuk berdoa syafaat bagi semua jemaat, ya, baik jemaat yang hidupnya bagus atau jemaat yang susah dan sebagainya.
ya tetap saya berdoa tiap hari, tiap pagi itu 1 jam berdoa cepat untuk jemaat. Nah, lalu apa yang terjadi? Jemaat saya didik untuk apa? Mereka mulai belajar, ya bukan hanya jemaat yang datang dulu dengar pulang, datang dulu dengar pulang, tapi mulai belajar menjadi jemaat yang ya datang dulu dengar dan belajar melayani. Nah, apa yang terjadi kemudian Bapak Ibu Saudara? Pada saat terjadi PSBB, ya pada saat terjadi virus corona ini, sehingga semua orang harus beribadah di rumah. Nah, puji Tuhan, bahwa ternyata dalam keadaan seperti inilah jemaat itu kemudian belajar. Mereka mulai berkelompok, ya, berkelompok dan beribadah. Nah, satu hal yang saya ingin sampaikan kepada saudara, bahwa jemaat di Luwuk yang berkelompok-kelompok itu sebagian besar itu anak muda, ya, hampir boleh dikatakan di Luwuk itu jemaat sekitar 90%-nya itu anak muda, dan mereka berkelompok. Mereka itu kerja, ada yang pegawai toko, ada yang salesman dan sebagainya. Nah, satu hal yang luar biasa yang saya lihat dari jemaat Gereja Betel Indonesia Makturia di Luwuk ini, saudara, adalah saya tidak pernah suruh mereka untuk memberi persembahan. Kenapa? Karena saya tahu hari-hari ini hari-hari yang sulit, ya. Jadi saya tidak pernah suruh mereka untuk memberi persembahan. Tapi apa yang kemudian mereka lakukan? Setiap mereka berkelompok itu, mereka tetap memberi persembahan. Walaupun secara hitung-hitungan pedagang itu kecil jumlahnya, ya, jauh daripada jumlah yang seperti katakanlah gereja-gereja di Jakarta atau di Makassar begitu, ya, kota-kota besar. Itu jumlahnya sangat kecil. Tapi mereka tetap memberi. Dan saudara, apa yang terjadi? Dari persembahan itu dikumpul. Pada saat ada yang sedang mengalami kesusahan, ya, dalam hal usahanya mulai mundur, lalu tiba-tiba ada anaknya sakit, ya. Nah, dari persembahan jemaat itu dibantu ini jemaat yang mengalami masa sulit lagi ini, sehingga apa yang terjadi, itu bebannya menjadi tertolong, agak ringan lah begitu, ya. Nah, apakah dengan memberi itu jemaat habis? Tidak, saudara. Saya tidak pernah mengiming-imingi mereka kalau engkau memberi 1.000 rupiah, nanti dapat 1 juta. Saya hanya ceritakan kepada jemaat, itu pun kalau kebetulan saya bersaksi. Saya cerita bagaimana dulu, ya. Dulu waktu saya masih SMA, sebenarnya mama saya itu dilarang gereja karena oma saya itu totok dari Tiongkok. Nah, jadi dia tidak mau kalau nanti dia meninggal tidak ada orang, kalau orang Tiongkok bilang tidak ada yang kasih dupa, tidak ada yang kasih apel dan lain-lain gitu, ya. Lalu dilarang lah. Tapi terakhir lewat proses Tuhan, akhirnya mama saya diizinkan untuk
masuk gereja tetapi Katolik, ya, karena Katolik itu dulu masih bisa pegang dupa begitu. Ya, mama saya bilang daripada kita beribadah ya beribadah saja. Lalu saya dengan mama gereja. Nah, saudara, di gereja Katolik dulu itu tidak pernah di pastor khotbah tentang perpuluhan, tentang persembahan. Jadi saya nggak mengerti itu. Nah, pada waktu saya SMA itu susah. Saya miskin, saya kerja sama orang. Setelah saya lulus SMA, orang mulai mempercayai saya dan suruh saya berdiri sendiri. Nah, mobil yang saya pakai berusaha pertama kali untuk jurusan Hendrika, Toraja dan Palopo itu Toyota Hiace tahun 74 bekas saya beli. Lalu saya tidak punya uang untuk beli box, maka karena saya ingin pintar kerja-kerja, saya kemudian bikin lubang, lalu saya bikin rangka, lalu saya buat tenda. Tendanya itu dari apa? Dari seng, atap seng rumah. Sehingga tiap kali saya menjual barang saya itu di Hendrika, Makale, Toraja, Pau, ya, Palopo, orang selalu bilang begini, ini mobil atau rumah berjalan, begitu. Nah, kalau saya bilang mobil atau rumah berjalan, pokoknya barang saya tidak terlalu mahal, terkecuali apa? Kalau mereka iya bos, nah sudah saya jalan. Nah, satu ketika saya beribadah di gereja Katolik di kota Makale, di tengah kota Makale. Nah, biasanya di gereja Katolik pada zaman itu, ya, kalau Ekaristi, maka umat itu berlutut. Lalu hari itu, saya berlutut, saya lihat sebagian besar umat di situ itu tidak berlutut. Maka setelah selesai ibadah, saya tanya pastor, kenapa umat di sini kalau Ekaristi tidak berlutut? Pastor bilang, oh mungkin dia takut lututnya sakit karena kan di tempat berlutut itu tidak ada bantalannya gitu. Nah, tiba-tiba di dalam hati saya kasih bantalan. Lalu saya tanya pastor, kalau saya belikan karet busa yang bagus, saya belikan plastik taplak meja yang bagus, saya belikan karung dan les aluminium serta paku, apakah pastor bisa cari orang di sini untuk bikin itu tempat berlututnya? Nanti saya ajari. Nah, satu kali saya ajari, baru mereka bikin sendiri. Lalu pastor bilang, oh iya. Nah, maka waktu saya pulang ke Makassar, sengaja satu red itu saya bawa karet busa, saya bawa karet taplak meja yang bagus, yang tebal, saya bawa karung, dan saya bawa itu les aluminium dan paku tindis. Nah, itu yang pertama kali dalam hidup saya berbuat sesuatu untuk gereja. Saat itu saya sama sekali betul-betul hati saya itu hanya ingin supaya orang Katolik di kota Makale itu kalau Ekaristi mereka boleh berlutut, ya. Nah, cuma itu saja pikiran saya, tidak ada yang lain. Karena saya juga tidak pernah diajar oleh pastor, kalau kau beri nanti kau akan diberi, lalu kau ini akan begini begitu. Pastor tidak pernah bicara begitu. Tapi tahukah saudara,
Setelah saya memberi itu, satu ketika terjadi masalah keamanan di daerah Toraja, mereka dan sekitarnya, sehingga mobil untuk waktu 2-3 bulan itu tidak aman. Mobil tidak jalan, tidak ada orang berani jalan. Nah, waktu minggu kedua saya tidak jalan, seorang bapak datang kepada saya, ke rumah saya. Bapak itu pemilik warung di daerah Lakawa, di mana saya di situ sering mandi, sering kalau saya kecapean saya tidur, dan saya makan di warungnya. Nah, warungnya itu pada waktu itu masih dari atap ya sederhana sekali. Lalu bapak itu datang, kenapa kau tidak masuk? Saya bilang, siapa mau mati? Ini kan tidak aman. Dan dia bilang, bos ini, ya. Tidak ada orang ganggu kau satu ujung rambut begitu. Saya bilang, kenapa? Dia bilang, orang tahu semua. Bos ini makan, tidur, mandi di saya punya tempat. Siapa berani ganggu kau? Saya bilang, bapak ini siapa kan? Dia bilang, aduh, di sini barangmu, baru ikut sama saya. Nah, sudah. Jadi saya permisi sama istri saya, lalu saya isi barang di mobil, lalu saya ikut dia. Dia naik di mobil saya, lalu kami berangkat. Betul. Saya belum sampai di daerah mereka, barang saya sudah habis. Tidak ada orang ganggu. Saya balik lagi ke Makassar, saya isi penuh, langsung saya berangkat lagi. Ya, lewat mereka, daerah Cakes sana sudah habis. Saya pulang lagi isi. Jadi dalam 2 minggu itu saya bolak-balik berapa kali. Dan apa yang terjadi, saudara? Dalam tahun itu juga, saya punya 2 truk anak roda lengkap dengan boxnya. Ya, yang satu itu Gol diesel, yang satu itu Daihatsu diesel anak roda. Ya, sehingga orang yang biasa bilang, bos, ini mobil ada rumah berjalan. Sekarang tidak bilang lagi begitu. Kenapa? Mereka malah bilang, bos ini mobil baru besar lagi. Nah, saya dikasih tahu, itu pengalaman saya yang pertama dalam hidup saya. Maka itu yang saya saksikan. Dan jemaat kalau ikut itu, dia bisa mengerti sendiri. Ya, pokoknya apa yang saya lakukan, kalau mereka lakukan, yang diberkati mereka sendiri. Dan saya bisa melihat banyak jemaat yang awalnya itu waktu masih remaja, masih muda juga susah, tapi setelah dia mulai memberi, semakin dia diberkati dengan luar biasa. Sampai hari ini, ya, orang mengalami COVID, jemaat itu tetap diberkati Tuhan yang luar biasa. Nah ini, maka saya pada waktu saya melihat ya laporan keuangan dari bendahara di Luwu, ya, betul jumlahnya itu sedikit, tetapi sangat bermanfaat pada waktu ada di antara jemaat yang mengalami sudah susah dalam mata pencahariannya, ya, lalu anaknya yang masih kecil harus masuk rumah sakit, ya, maka apa yang kemudian dilakukan dari persembahan jemaat itu diberikan bantu. Jadi saudara dikasih Tuhan, saya percaya, ya, satu ketika jemaat Gereja Betel Indonesia Marturian Ministry Luwu akan menjadi jemaat yang diberkati dengan luar biasa. Walaupun hari ini masih seperti biasa-biasa saja, ya, tapi saya bisa melihat. Begitu juga yang di Makassar. Nah, kami sebenarnya sederhana, tapi kami juga bisa membagi sembako dan sebagainya. Mengapa? Karena ada jemaat yang memberikan persembahan mereka. Begitu. Nah, saya bersyukur ya sebagai gembala melihat jemaat
yang seperti itu. Maka setiap hari, setiap pagi ada waktu saya 1 jam untuk berdoa syafaat bagi semua jemaat. Satu demi satu, yang mumpung ini jemaatnya masih tidak banyak, satu demi satu saya doa. Sebut nama mereka, ya, termasuk yang melayani dan sebagainya. Setiap hari, kadang 1 jam, kadang 2 jam. Jadi saudara dikasih Tuhan. Nah, kalau kita saling bertolong-tolongan, saling memperhatikan apa yang kita peroleh, saudara, mari kita lihat dalam Amsal 28 ayat 27. Amsal 28 ayat 27. Mari baca sama-sama, 1, 2, 3. Siapa memberi kepada orang miskin tak akan kekurangan, tetapi orang yang menutup matanya akan sangat dikutuki. Jadi saudara dikasih Tuhan, kalau kita mau hidup kita ini tidak berkekurangan, ya, maka berilah kepada orang miskin. Ya, saya dalam keadaan yang sangat terbatas kadang-kadang, apalagi hari-hari terakhir ini di masa Covid, kadang-kadang di kantor saya itu sisa berapa ribu pun karena ada orang pengemis di jalan, atau saya lihat ibu-ibu yang harus dorong beca untuk mengumpulkan botol, ya, sekarang berapapun uang di kantor yang ada itu saya berhenti mobil, saya pergi buru, saya kasih begitu. Nah, jadi saudara dikasih, kalau kita mau tidak berkekurangan, lakukan itu. Dan apakah saya kekurangan? Tidak, pada saat saya sudah bingung besok mau bagaimana untuk operasional, ya, ada saja berkat datang. Begitu, ya. Nah, itulah kalau kita mau berukur soal iman, soal ibadah ini dengan otak kita yang hanya sebesar ini kepala tangan dan bisa cocok. Apalagi Alkitab itu kita mau ilmukan saja, nggak bisa masuk, ya. Nah, bukan berarti jangan belajar, kita harus belajar supaya kita jangan dibodoh-bodohi orang. Kalau orang bicara ini kita tahu sebenarnya. Tetapi bukan berarti itu membuat kita mengukur segala sesuatu dengan akal kita, karena tidak cocok. Tapi yang terjadi memang itu. Kita memperhatikan, memberi kepada orang miskin, kita tidak akan kekurangan. Jadi persembahan dari jemaat pun langsung saya bagikan. Nah, sehingga apa? Tuhan berkati semua jemaat. Saya percaya suatu ketika jemaat Gereja Bethel Indonesia Marturia Ministry yang ada di Makassar atau di Luwu semua diberkati dengan luar biasa. Haleluya. Nah, yang ketiga, apa yang kita harus lakukan? Yang ketiga, saudara bercatat, taat dan lakukan firman Tuhan. Ya, taat dan lakukan firman Tuhan. Mari kita baca dalam 2 Tawarin 20 ayat 15 dan 16. 2 Tawarin 20 ayat 15 dan 16. Mari baca bersama dengan suara nyaring, 1, 2, 3. Dan berserucapkanlah, hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu, janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Mereka akan mendaki pendaki Censis, dan kamu akan mendapati mereka di ujung lembah, di muka padang gunung Yeruel. Jadi saudara dikasih Tuhan, bagaimana Raja Yosafat ini dan Yehuda bisa melihat kemenangan yang luar biasa, padahal yang datang menyerang mereka itu suku yang luar biasa besarnya. Ya, mereka ini sederhana kecil, sepertinya mereka kalah. Tapi apa yang terjadi setelah mereka taat? Tuhan bilang, besok kamu harus turun menyerang mereka. Coba mereka tidak mau laksanakan.
mereka tidak akan pernah melihat kebenaran. Ya, tapi mereka mau taat, mereka lakukan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, di dalam hidup kita bisa melihat, dan saya ini sudah umur 66, saya sudah melihat banyak. Bisa saja itu orang sudah loyo, sudah tua renta, ya. Bisa saja itu orang cacat, bisa saja itu orang bilang apa saja, wah keadaanmu sudah buruk, engkau tidak tertolong, begitu. Tapi saya lihat, sepanjang dia mau taat dan sepanjang dia mau melakukan, dia bukan orang yang malas, maka Tuhan bisa ubah hidupnya. Tapi sehebat apapun gaya seseorang, sepintar apapun dia berbicara, tapi kalau dia malas, keadaannya pasti tidak bisa berubah. Saya kasih ilustrasi, ya. Misalnya, satu ketika saya berkata kepada seorang jemaat, misalnya, ya, katakanlah namanya itu Pak Joni, misalnya. Saya bilang, Pak Joni, datang di sini ada beras 100 kilo. Ya. Terus Pak Joni bilang, saya mau dikasih beras 100 kilo. Dia cerita di tetangganya, saya mau dikasih beras 100 kilo. Tapi dia tidak pernah datang ambil. Sementara saya sudah bilang, Bapak ada beras 100 kilo, Bapak datang ambil ya. Begitu. Nah, dia tidak pernah datang ambil. Kira-kira dia dapat tidak itu beras? Kalau saya sudah tunggu 10 hari dia tidak datang ambil, saya akan berpikir, banyak di berasnya ini. Maka beras itu kebetulan ada yang lagi susah, ya, bilang saya kehabisan beras, tidak tahu mau bikin apa, saya akan kasih dia. Jadi saudara investor, orang malas jangan mimpi, ya, tidak akan dapat apa-apa. Tuhan bilang, waktu engkau malas, maka datanglah kemiskinan kepadamu. Ya, karena itu saudara, bagaimana caranya supaya kita ini ya bisa melihat sesuatu yang luar biasa Tuhan buat bagi kita pada saat masa-masa sulit. Nah, yang ketiga itu taat dan lakukan. Saya didik semua murid-murid saya, lalu di sekolah di sekolah kuliah, tangan mereka tidak boleh begini. Maka saya tidak pernah pergi minta-minta. Firman Tuhan berkata apa? Terlebih berkah memberi daripada menerima. Jadi saya ini semua murid saya, kau harus kerja. Waktu kau kerja, sementara kau melayani, maka kau akan sayang semua jemaat. Dia kaya dan dia miskin kan, kau sayang. Tapi kalau kau tidak kerja, kau berharap tanganmu begini, maka yang suka kasih berkat, kasih persembahan, itu kau akan sayang. Tapi yang sudah miskin, tidak suka kasih persembahan, cerewet lagi, kau akan benci dia, tidak suka dia. Padahal apa? Untuk dia juga Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib. Ya. Jadi kalau misalnya kau tidak mau kerja, saya bilang, ini ada orang kaya yang suka kasih persembahan. Rumahnya dari rumahmu 25 kilo. Hanya pilek tidak datang gereja, kau akan pergi besuk dan doakan dia sambil tangan bergetar-getar, gitu. Tapi ada janda tua yang tidak suka kasih persembahan, cerewet lagi. Rumahnya hanya 20 meter dari rumahmu. Saking gagal ginjal, kau tidak akan mau pergi lihat dia. Kenapa? Kau ping di rumahnya dia cerewet. Nah, tapi kalau kita bekerja, kita bukan termasuk orang yang malas, maka kita akan sayang semua. Karena untuk mereka Tuhan Yesus sudah berkorban.
bersalib. Ya, karena itu saudara dikasih Tuhan, menghadapi masa sulit ini, mari jangan sampai ada di antara kita yang malas. Ya, kebetulan tidak ada ya, gereja, ya tidak bisa ini itu, ya tinggal saja di rumah. Kebetulan. So kalau kita melakukan itu, jangan salahkan Tuhan kalau kita tidak pernah melihat sesuatu yang luar biasa. Ya, jadi firman Tuhan malam ini sederhana, sesuara dikasih Tuhan. Ya, yang apa yang harus kita buat dalam masa-masa sulit? Ya, yang pertama, pada saat menghadapi masa sulit itu, ya datanglah berseru kepada Tuhan sampai Dia menjawab. Yang kedua, ya jaga sikap hati kita, bukan cari-cari salah. Tetap jaga supaya kebersamaan itu tetap ada. Ya, caranya bagaimana kebersamaan tetap ada? Saling memperhatikan. Ya, bertolong-tolonganlah. Nah, seperti yang tadi saya saksikan jemaat di Luwu, gitu ya, jemaat kecil di Luwu. Nah, sesuatu yang kasih yang ketiga yang terakhir, bagaimana sikap hati kita dalam menghadapi masa sulit, supaya kita ini bisa seperti Yehuda mengalami hal yang luar biasa di tengah ancaman. So, maka yang ketiga, taat dan laksanakan apa yang Tuhan suruh. Apakah waktu Tuhan suruh turun surat, mereka itu betul-betul berperang? Tidak, Tuhan sudah bilang, aku yang akan berperang ganti kamu. Ya, kalau saudara baca di ayat yang ke-17-nya, 2 Tawarik 20 ayat 17 tadi itu mereka tidak berperang. Dan Tuhan bilang, jangan, nanti Tuhan yang berperang. Nah, coba dia sudah tidak taat, dia takut, dia tidak akan melihat kemenangan yang bilang begitu. Nah, ini firman Tuhan saudara. Saya tidak tahu apa yang menjadi keadaan saudara. Mungkin ada yang sedang susah, ada yang sedang ini dan itu, tapi mari berseru kepada Tuhan sampai Tuhan menjawab. Jaga kebersamaan, ya, dalam keluarga, dalam apa saja, nggak usah cari-cari salah, ya, tetap jaga kebersamaan. Tiga, taat apa kata firman Tuhan dan laksanakan. Ya, nah ini firman Tuhan saya dan saudara. Mari kita akan menaikkan satu pujian, lalu kita akan berdoa. Haleluya. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Mari sama-sama katakan, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan
surga. Di dalam segala kesederhanaan kami sudah belajar bagaimana menghadapi masa-masa sulit yang sedang terjadi hari-hari terakhir ini. Maka yang pertama yang kami simpan dalam hati kami adalah pada saat kami menghadapi masa sulit, kami datang berseru kepada-Mu. Pada saat kami menghadapi masa sulit, kami tetap menjaga kebersamaan kami. Tidak saling mempersalahkan satu dengan yang lain, tapi saling bertolong-tolongan, saling memperhatikan. Nah, hal yang ketiga pada saat menghadapi masa sulit, kami taat dan melaksanakan apa kata firman. Pada waktu kami melakukannya, kami percaya seperti Tuhan memperlihatkan sesuatu yang luar biasa kepada Yosafat dan seluruh suku Yehuda. Kami pun akan melihat perkara yang luar biasa Tuhan buat dalam hidup kami. Karena itu ajar kami Tuhan, meteraikan firman-Mu, supaya hari-hari ke depan kami bukan bertumbuh sebagai orang yang malas, yang tidak melaksanakan apa yang Tuhan suruh, tapi kami menjadi orang-orang yang mendengar, mentaati, dan melaksanakan. Berkati semua anak-anak-Mu dimanapun sedang mendengarkan firman Tuhan ini. Nah, akhir ibadah ini kami buka kedua tangan kami di hadapan-Mu. Sekarang turunlah kiranya berkat yang berlimpah-limpah. Berkati anak-anak-Mu yang bekerja, buat lebih hari lebih berhasil, semakin hari semakin berhasil. Hikmat kuasa menjijat, tanda-tanda ajar untuk yang melayani, hikmat kepandaian untuk yang belajar, damai sejahtera yang limpah, kesehatan yang limpah, berkat keuangan yang limpah, berkat rohani yang limpah. Tuhan berkat atas kami dan seisi rumah tangga kami. Dalam nama Tuhan Yesus, turunkan atas semua anak-anak-Mu yang mendengarkan siaran ini Tuhan, yang sedang mendengarkan firman. Turunkan dalam nama Tuhan Yesus. Dan saudaraku yang dikasih Tuhan, di akhir ibadah ini, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih sayang dan Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, menyertai, memberkati, melindungi, memelihara hidup kita mulai hari ini sampai Maranatha di datang kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya, dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua percaya diberkati, dipelihara, dilindungi oleh Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Sampai berjumpa. Tuhan Yesus berkati kita.